Tentunya saat ini teman-teman sudah mengikuti seleksi CASN 2023 dengan menggunakan cat BKN. Seperti halnya juga dengan teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus P3K Guru tahun 2023. Setelah kita ini mengikuti seleksi kompetensi dengan cat BKN, tentunya nanti akan di-ranking ya untuk penentu kelulusan kita. Apakah nanti kita akan mendapatkan formasi ataukah tidak, apakah akan mendapatkan penempatan ataukah tidak. Nah, dari hasil rekapitulasi seleksi P3K Guru 2023 nanti kita akan bisa mengetahui kalau misalkan sudah diurutkan ya, kira-kira seperti apakah perankingan penentu kelulusan seleksi P3K Guru 2023. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan analisis hasil seleksi kompetensi dengan cat BKN. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa seleksi P3K Guru tahun 2023 di sini terdapat dua kategori pelamar. Yang pertama pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum. Nah, seluruhnya dari masing-masing kategori pelamar mengikuti seleksi dengan menggunakan mekanismenya masing-masing. Untuk pelamar prioritas ini langsung menunggu penempatan menggunakan mekanisme penempatan. Kemudian untuk selain dari pelamar kebutuhan khusus dari pelamar prioritas nanti mengikuti seleksi dengan menggunakan cat BKN ya. Nah, selanjutnya di sini nanti akan diurutkan untuk penentuan pemenangnya untuk menempati sekolah penempatan berdasarkan dari formasi yang dialokasikan ke masing-masing Pemda. Kemudian teman-teman tentunya di sini sebagai contoh ya, ini kita sudah mendapatkan informasi terkait tentang hasil seleksi, yaitu untuk misalkan formasi guru kelas ya, formasi guru kelas P3K untuk kebutuhan khusus. Nah, di sini sudah terpampang data, yaitu dari masing-masing nama pelamar, yaitu untuk kompetensi teknis yang pertama ini ada 359, kemudian manajerial ada 87, kemudian sosial kultural ada 75, kemudian wawancara ada 33, kemudian untuk totalnya ini adalah yang tertinggi, ini 554 teman. Kemudian di sini ini khusus untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus ya, ini sebagai contoh datanya. Maka di sini nanti kira-kira ini apakah seluruhnya ini nanti akan bisa menempati formasi di Pemda. Kalau misalkan kita lihat dari paparan data ini dan kita sandingkan dengan juknisnya, untuk juknisnya itu adalah untuk penentu kelulusan dari teman-teman pelamar kebutuhan khusus itu adalah sepertinya tidak ada passing grade ya yang diperlakukan. Dikarenakan untuk penentu kelulusan dari pelamar kebutuhan khusus entah itu dari pelamar prioritas, kemudian dari THK 2 maupun juga guru dari sekolah negeri masa kerja lebih dari tahun, ini adalah hanya berdasarkan dari peringkat terbaik ya, berdasarkan dari dinilai dari peringkat terbaik dan juga kuota formasi yang ada. Jadi di sini tidak ada passing grade. Beda halnya dengan teman-teman yang pelamar kebutuhan umum yang terdiri dari lulusan PPG, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari tahun, dan juga dari teman-teman guru swasta. Untuk syarat kelulusan itu adalah harus nilai ambang batas dulu, ini kita harus penuhi, kemudian peringkat terbaik dan juga kuota formasi. Untuk yang P1, P2, P3 ini adalah hanya peringkat terbaik berdasarkan dari kuota formasi saja. Artinya dari seluruh pelamar kebutuhan khusus ini sepertinya memang tidak ada passing grade-nya, sehingga di sini berapapun nilainya, yang penting kita itu mengikuti seleksi menggunakan cat BKN. Yang penting datang, maka di sini entah berapapun nilainya, ini sepertinya nanti akan bisa untuk diangkat menjadi ASN P3K. Namun kita harus ingat bahwasanya di sini berdasarkan dari kuota formasi yang ada dan juga peringkat terbaik. Artinya di sini nanti dari seluruh seluruh jumlah pelamar ya, kalau misalkan kita hitung, ini adalah jumlahnya itu ada, kita ambil contoh adalah 35 ya. Nah, 35 ini nanti kalau misalkan jumlah formasi guru kelas yang ada di Pemda itu adalah 35 atau lebih dari itu, maka seluruhnya ini akan bisa diangkat menjadi ASN P3K dan akan ditempatkan. Namun kalau misalkan di sini jumlah pendaftar ada 35 namun formasi hanya ada 10, tentunya nanti akan diambil ranking 10 besar ya dari atas. Nah, ranking itu adalah diambil dari nilai totalnya, teman. Jadi dari nilai total ya.
Meskipun di sini ada sebenarnya ada passing grade untuk masing-masing subkompetensi, entah itu teknis, manajerial, sosial, kultural, kemudian juga wawancara. Dikarenakan untuk penentu lulusan dari teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus, misalkan THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ini adalah tidak diberlakukan yang namanya passing grade. Jadi saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sampai saat ini sudah mengikuti seleksi kompetensi tanpa ada hambatan suatu apapun. Dan kita tinggal menunggu saja nanti pengumuman hasil seleksi. Ini adalah di awal bulan Desember ya teman. Nah selanjutnya indikator penentu kelulusan kita ini adalah berdasarkan dari rekapitulasi nilai yang sudah dipublikasikan. Maka di sini nanti akan ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi ya. Kita ambil saja contoh yang pertama, ini adalah untuk formasi guru kelas, ini adalah jumlahnya ada 20. Maka di sini nanti dilihat dulu untuk jumlah pesertanya, jumlah P1-nya berapa, jumlah P2-nya berapa, kemudian jumlah P3-nya ini ada berapa. Kita ambil contoh misalkan untuk yang pertama, jumlah formasi ini ada 20. Kemudian untuk jumlah peserta ini kita harus tahu dulu. Nah untuk P1 ini kita harus tahu bahwasannya yang mengerjakan tes dengan menggunakan cat BKN seleksi kompetensi itu hanya diikuti oleh teman-teman THK 2, kemudian guru honorer dan juga pelamar umum. Sedangkan untuk pelamar prioritas inilah tidak mengikuti seleksi, sehingga di hasil cat BKN untuk P1 ini tidak muncul teman, karena mereka ini tidak mengikuti ujian. Meskipun demikian, untuk P1 kalau misalkan dalam suatu daerah ini masih ada P1, maka dia itu masih menjadi bayang-bayang ya, dan nanti akan otomatis ditempatkan. Jadi apakah nanti pelamar nomor urut 1 ini akan lulus, apakah tidak, tentunya ini belum bisa ditentukan. Kalau misalkan belum ada informasi valid bahwa P1 di daerah tersebut dengan mapel itu sudah nggak ada atau sudah tuntas ya, diangkat semua pada tahun sebelumnya. Nah, kalau misalkan yang P1 yang di sini nggak ada ini sudah habis katakanlah. Misalkan di sini untuk jumlah formasi ada 10, kemudian P1 sudah habis, maka di sini akan diambil yang P2 dan P3 kan. Nah, di sini adalah untuk yang P1 sudah habis, maka dikarenakan masih ada tersedia formasi, maka diberikan untuk P2, P3. Nah, di sini P2, misalkan P2 ini ada 2. Nah, P2 ada 2, berarti di sini sisa formasi itu kan hanya tinggal 18 kan. Sehingga di sini adalah diambil 18, nanti akan diberikan penempatan untuk teman-teman guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun dari kebutuhan khusus ini. Sehingga di sini peringkat 1 ini adalah nanti akan mendapatkan penempatan, yaitu 1 dan 2 inilah dari THK 2 atau P2, kemudian sisanya 18 ini nanti akan diambil penempatkan yaitu untuk teman-teman yang dari P3. Beda halnya juga ini adalah kalau misalkan jumlah pelamar ini, atau jumlah pelamar bukan jumlah pelamar lagi ya, jumlah peserta karena sudah mengikuti seleksi. Nah, jumlah peserta ini adalah lebih sedikit atau sama dengan dari jumlah formasi yang ada. Dan selanjutnya di sini untuk contoh yang kedua, misalkan di sini jumlah formasi ada 100. Kemudian di sini jumlah peserta ini ada di sini sudah habis, kemudian di sini sudah habis, kemudian di sini ada 35. Maka di sini nanti dari 35 ini keseluruhannya akan bisa ya diangkat menjadi SNP3K meskipun mereka itu tidak lulus passing grade. Karena persyaratan utama ini adalah yang penting mendapatkan peringkat terbaik. Nah, semuanya diurutkan dari prioritasnya. Ini adalah semua meskipun peringkatnya ada yang rendah juga, namun karena formasinya itu lebih banyak daripada jumlah pendaftar yang khusus, maka mereka akan berangkat semuanya. Nah, selanjutnya masih ada sisa, yaitu sekian ya, dari 100 dikurangi 35, sisanya adalah diberikan untuk teman-teman dari pelamar umum. Nah, di sini kita sambil nanti menunggu ya, kalian bisa pantau di live streamingnya di masing-masing kantrek untuk hasil seleksinya. Kemudian setelah itu nanti kita menunggu yaitu informasi resmi, yaitu ketika nanti pengumuman hasil seleksi diumumkan di awal bulan Desember nanti teman-teman.